Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di TC Gathering hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Waktu berjalan dan tak berasa hari ini kita telah memasuki bulan April. Berapa banyak saudara yang semakin melihat terjadinya perubahan, transformasi dalam kehidupanmu, dalam cara pandang, attitude, dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai transformernya Tuhan. Saya percaya Anda tetap antusias untuk terus menjalani transformation journey kita ini bersama-sama. Dan sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan sembah bagi Tuhan, sebab Dia yang layak menerima yang terbaik dari hati kita. Haleluya. Kami naikkan pujian, nyanyian kemenangan kami bagi Engkau. Amin. Nyatakan, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Oh, kami nyatakan nama yang besar, nama Yesus. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Oh, Yesus Raja. Kami nyatakan Tuhan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesus kau Raja. Haleluya, Yesus Raja buat setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang mengasihi setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, rancangan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Amin.
will not be afraid. I will not be afraid. Oh, the Lord is my shepherd, I shall not fear. Guide me in the right path for the honor of His name. Even though I walk through the darkest valley, I will not be afraid. I will not be afraid. In you I find my peace. In you I find my joy. In you I am fulfilled.
dalam-Mu, Yesusku, dalam-Mu, Yesusku. Sebab di dalam-Mu, di dalam-Mu, I find my peace. Di dalam-Mu, aku rasakan aku rasakan sukacita. Sebab di dalam-Mu, aku rasakan damai. Aku rasakan tenang. Sebab Kau di dalamku. Sebab Kau besertaku. Kau yang ada bersamaku. Kau yang selalu sertaku. Sebab di dalam-Mu, di dalam-Mu, aku rasakan sukacita. Aku rasakan tenang. Sebab hanya bersama-Mu. Sebab hanya di dalam-Mu, kami bersyukur. Kami bersyukur sebab penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami, Tuhan. Hari ini kami boleh rasakan tenang, kami boleh rasakan sukacita, sebab kami percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, senang sekali hari ini kita semua bisa bersama-sama ada di dalam TC Gathering hari ini. Saudara, tentunya kerinduan kita semua di Transformation Church adalah terjadinya true transformation. Bahwa setiap kita mengalami perubahan, transformasi, pertumbuhan, dan tidak berhenti hanya sampai di sana, tetapi lewat kehidupan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, transformasi yang sama boleh terjadi, bahkan lebih lagi dalam kehidupan orang-orang yang kita jumpai, yang mengalami encounter dengan kita, sehingga hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi dampak dan menjadi pengaruh. Nah saudara, salah seorang pribadi yang Tuhan pakai untuk menolong saya dalam proses transformasi saya adalah Pastor Julius Ahyong. Beliau adalah kakak rohani saya, seorang pendiri dan juga penatua dari Pelita Community Church yang ada di Sumatera, bahkan juga di Jakarta dan di banyak tempat. Beliau dipakai Tuhan secara luar biasa untuk membangkitkan ada banyak pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan sudah Ia sampaikan bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan sudah sampai kepada bangsa-bangsa. Kerinduan saya lewat apa yang beliau akan sampaikan hari ini, pengajaran firman Tuhan, pesan Tuhan yang profetik, yang akan menjadi kekuatan dan membangkitkan iman kita semua di Transformation Church. Saya percaya itu akan Tuhan kerjakan melalui Pastor Julius Ahyong. Oleh karena itu saudara, mari siapkan hati kita dan mari kita dengan antusias dan penuh dengan sukacita kita menyambut firman Tuhan dan kita menyambut Pastor Julius Ahyong. Shalom, puji Tuhan, senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara
yang ada di TC Church, Transformation Church. Terima kasih untuk Bambang dan teman-teman yang memberi saya kesempatan untuk melayani lewat ibadah online ini. Izinkan saya buka dulu masker. Nah, ini lebih terang, lebih lega juga. Puji Tuhan, sekali lagi saya mau sapa setiap teman-teman, siapa saja yang dengarkan firman Tuhan, terutama tim dan jemaat, tim leader yang bergabung di TC Church. Bersyukur hari ini dapat kesempatan melayani dan berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu. Saya suka judul judul ibadah atau judul gereja saudara. Dan hari ini khotbah saya judulnya ada diubah serupa Kristus. Kan setiap kita pengen ditransform, diubahkan. Apa yang berubah? Paradigma, cara berpikir, nilai-nilai hidup. Tujuannya untuk serupa Kristus. Nah hari ini saya pengen ajak Bapak Ibu Saudara melihat dari kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus orang pintar, setelah diubah tambah pintar tapi plus berhikmat ya. Kepintaran tidak hilang. Ingat saudara ketika sudah terima Yesus, kepintaran IQ tetap dan bahkan bisa meningkat. Bukan gak usah mikir, tetap mesti berpikir. Hanya cara-cara dan fokusnya berubah, nilai-nilainya berubah. Ya, justru orang-orang yang pintar dan diberi hikmat dipakai Tuhan luar biasa. Kita lihat di Filipi 3 ayat 7 sampai 21. Apa hal-hal yang membuat Rasul Paulus berubah ketika kita ketemu Yesus? Filipi 3 ayat 7 saya bacakan, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepas semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang menarik adalah, saudara, ketika kita tambah kenal Tuhan, dewasa dalam firman, mengenal Kristus lebih dalam, tanda-tanda yang jelas adalah fokus hidup kita atau nilai hidup kita berubah. Paulus bilang, dulu yang aku anggap berharga sekarang sampah. Ya, apa yang berharga? Aturan Taurat yang dia pegang, disunat pada hari yang ke-8 dan begitu banyak aturan, ada ratusan yang dia taati sungguh-sungguh, itu tidak lagi penting kalau dibandingkan dengan anugerah. Karena dia percaya, hari ini dia masuk surga oleh karena kepercayaannya kepada Kristus, bukan karena dia mentaati hukum Taurat. Nah, itu kebenaran seperti itu membuat hidupnya berubah. Aplikasinya buat saya dan saudara apa? Tidak lagi memperdebatkan hal-hal kecil yang tidak prinsip. Contohnya saya dulu memaksa orang berlaku benar itu saklek sekali. Jadi kalau dalam diskusi, rapat, ada yang salah, itu kita kejar. Tapi sekarang saya lihat ini prinsip gak? Kalau gak prinsip ya udahlah, gak apa-apa. Jangan semua kita mesti komenin, jangan semua kita mesti ngomongin. Baik dalam kerjaan, ini cek Bapak Ibu ya, teman-teman cek. Apakah kita masih ngotot semuanya pengen komen, saudara? Memang kebenaran harus disampaikan. Tapi harus dengan cara yang tepat di saat yang tepat. Kadang-kadang kalau gak prinsip, ya gak usah berdebat. Apalagi cuma minum kopi, ngobrol soal cara pilih durian, ya. Apalagi perang Ukraina dan Amerika. Kenapa minyak goreng langka? Ada berbagai tafsiran dan versi, ya. Kenapa pesawat China Airlines bisa jatuh? Begitu banyak komentar, tapi nasihat saya adalah kalau hal itu tidak prinsip, minum kopi saja, makan bakmi saja, ya kan? Jangan sampai kita memperdebatkan hal-hal detail yang tidak besar kaitannya dengan hidup kita
apalagi dengan kerajaan Allah. Itu saja. Nah, itu yang membuat cara Paulus hidup berubah, toleransinya jadi tinggi, saudara. Itu yang bahasa Kristen bilang menjadi bapak. Jadi tambah hari kita hidup, tambah diubahkan, ada perubahan-perubahan yang mendasar dan sangat prinsip. Kalau dulu dibilang soal baptisan, saklek saya mesti baptis selam. Iya, sampai sekarang juga saya percaya, saya pegang doktrin orang mesti baptis selam. Tapi kalau misalnya karena satu dan lain hal orang nggak bisa dibaptis selam, orang dipercik karena sakit dan sebagainya, saya bisa terima sekali. Bahkan dengan sahabat-sahabat yang baptis percik, menurut saya ya dia juga masuk surga. Saya tidak mau memperdebatkan hal-hal itu lebih dalam. Ya. Yang penting dia mengaku Yesus di mulut, percaya di hati, itu dia. Tapi jangan salah Bapak Ibu, saya ingin ingatkan. Jangan berdebat juga dengan istri, dengan suami, dengan anak. Hal-hal yang tidak esensi. Asal Bapak Ibu tahu itu jawabannya, mengerti maksudnya, sudahlah. Jangan dicecer lagi, ya. Ingat baik-baik, tahan diri, paham sudahlah. Tapi ini mesti dibenarin, ya. Ada waktu dan saatnya. Tidak harus waktu itu, tidak harus dicecer saat itu. Nah ini susah diajarkan, tapi saya berdoa seiring dengan transformasi yang teman-teman alami dalam hidup, makin hari kita akan makin serupa Kristus. Seperti itu. Hidup ini bukan soal matematika. 1 tambah 1, 2, ya. Hidup ini kadang-kadang saudara, misalnya orang gula darah puasa itu sebagusnya di bawah 100. Tapi kadang-kadang bisa 110, 120, oke lah. Apalagi dia orang tua, ya. Ada dokter yang ngotot sampai 100, disuntik, dikasih obat, akhirnya si ama kolaps, ya kan? Tidak sadarkan diri. Ya mungkin si ama 130, 140 masih oke. Yang penting dia sehat dan bisa beraktivitas. Jadi maksud saya adalah saudara, kadang-kadang hidup ini kita mesti rema, mesti pakai hikmat, toleransi mesti tinggi supaya kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Seperti Paulus bilang, kita ini dibenarkan bukan karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan kita. Ini luar biasa. Paradigma ini kalau kita ngerti, hidup kita pasti diubahkan. Hal yang kedua, saudara, ayat yang ke-10 dan 11, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Menarik sekali saudara, ya. Kita lihat di ayat 10 ini bahwa Paulus mau kita kenal kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan yang ujungnya bicara tentang semua orang mati akan bangkit, kita akan mengenakan tubuh kebangkitan, tapi juga yang jarang dibahas adalah persekutuan dalam penderitaannya. Renungkan Bapak Ibu, apakah kita sudah bersekutu dengan penderitaan Kristus? Apa yang membuat Kristus paling menderita? Sakit, disalib, ya menderita. Tapi yang paling menderita buat saya adalah sebenarnya Kristus bisa melawan, sebenarnya Kristus bisa musnahkan semua prajurit yang memaku dia dengan sekali tarikan napas, tapi dia harus tahan. Karena kasihnya kepada saya dan saudara, itulah yang membuat menderita. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini punya kuasa, ya, kenalan sama jenderal, sama apa, tapi kemudian kita harus berdiam diri. Tapi banyak orang Kristen saya lihat mentang-mentang baru tahu jenderal A, ya, ditilang aja sudah salah nih, gak ngaku, ambillah, ya nanti saya ambil balik. Wah, suaranya lebih gede dari bapak polisi yang menegur dia. Nah, orang kadang-kadang susah, saudara, termasuk saya, menahan diri, menderita karena Kristus. Ada banyak kesempatan Tuhan mau kita mengalah, Tuhan mau kita berdiam diri, itu sebuah penderitaan.
Ya. Tetapi kita mesti lewati sehingga kita bisa menjadi serupa di dalam kematian Kristus. Saya lihat kalau orang sudah sampai ke tahap ini, dia mampu tapi dia serahkan diri dan mati, baru dia dihidupkan. Terutama hamba-hamba Tuhan mesti menang. Saya dulu ingat gereja baru dirintis, tidak ada mobil, ya, pakai mobil saya, bocor-bocor, mobilnya bocor, saudara, tak banteng, tapi saya bersyukur, doa sama Tuhan minta mobil. Malah Tuhan gerakkan untuk mobil itu diserahkan ke misi. Satu-satunya saya serahkan. Tidak berapa lama Tuhan memberkati saya dengan mobil Tough Highland yang lebih oke. Tuhan suruh serahkan lagi, dapat lagi saudara Panther. Demikian sampai akhirnya gereja maju, ya. Teman-teman kredit mobil baru buat saya. Sekolah minggu mau pakai ini, mau pakai itu, mau pakai, kita pakai bareng-bareng, saudara. Sampai akhirnya saya dapat mobil pribadi dari gereja. Itu juga saya serahkan untuk pakai bareng. Tapi saya sejahtera dan sampai hari ini saya dapat mobil baru terus. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Banyak orang Kristen ngotot, berdebat, tidak mau ngalah. Dan akhirnya tidak mengalami kuasa kematiannya dan tidak memperoleh kuasa kebangkitan. Evaluasi hidup Bapak Ibu, apakah kita menghayati ayat-ayat ini? Apakah kita sudah menikmati persekutuan di dalam penderitaan Kristus? Kalau iya, paradigma kita memandang penderitaan, paradigma kita memandang kesusahan yang kita hadapi bisa berbeda. Itu sebabnya Paulus mengajarkan mengucap syukurlah senantiasa, baik keadaan baik, baik keadaan tidak baik. Jadi teman-teman yang dengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita jadi Kristen yang dewasa, yang diubahkan. Ya. Yang dalam keadaan susah, senang, kaya, miskin, kita menghayati persekutuan dalam penderitaan Kristus, sehingga kita serupa dalam kematiannya, ya, sehingga kita juga bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Saya berdoa supaya teman-teman lulus daripada ujian-ujian yang seperti ini. Beberapa waktu yang lalu, mama saya dipanggil Tuhan, tapi saya bersyukur 1 bulan sebelum dipanggil Tuhan, dia bisa terima Yesus dan dia bisa dibaptis. Mama saya orang yang otak kirinya kuat, dia sekolah, dia pernah mengajar, ya, jadi dia bisa dibujuk-bujuk. Setiap kali kita ceritain firman, kebenaran, dia selalu ada pertanyaan dengan logikanya. Tapi kami semua anak-anaknya tetap bersekutu, tetap doa dan puasain, ya. Kami tahu firman berkuasa, kami tabur terus. Tapi ujungnya kami izinkan mama menang, kami tidak mau berdebat. Kebenaran tetap ditabur. Sampai akhirnya kuasa benih firman itu bertumbuh dan mama dengan sukarela ingin menerima Tuhan. Sebelum juga akhirnya pada waktunya dia dipanggil. Ini luar biasa. Tapi pengalaman saya dalam kita berbisnis, berkeluarga, bekerja, apapun, hayati kematian dalam Kristus, maka saudara akan dapat kebangkitan dalam Kristus. Hal yang ketiga, kalau kita mau cek apakah kita sudah ditransform, adalah fokus kita berubah dari hal-hal yang fana menjadi hal-hal yang kekal. Maksud saya di sini bukan berarti kita gak punya lagi hobi, mau makan enak, mau nonton, mau punya mobil, mau punya rumah, gak. Itu semua walaupun hal-hal duniawi kita gak apa-apa miliki. Tapi fokus kita tidak hanya itu-itu saja. Ya. Fokus kita lebih ke arah kekekalan. Hal-hal yang esensi adalah bagaimana pekerjaan kita, pelayanan kita menyangkut jiwa-jiwa, menyangkut kekekalan. Itu yang mesti diperjuangkan. Coba lihat ayat yang berikut saya bacakan, ya, mulai 11. Supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal-hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah atau panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Tuhan mau saudara mengarahkan diri kepada panggilan ke depan. Setiap kita pernah salah jalan, setiap kita pernah lakukan kesalahan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita fokus kepada panggilan. Bahkan saya merasa waktu saya sampaikan firman Tuhan ini, minimal ada 2 orang, saudara, yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan punya panggilan khusus dalam hidupmu untuk engkau meraih panggilan surgawi, mengurus jiwa-jiwa secara fokus. Meskipun engkau akan menderita dan harus menderita karena itu, Tuhan mau engkau pilih. Ya. Genapi panggilan surgawi dalam hidup saudara. Karena itu perintah Tuhan. Tuhan tidak mau paksa saudara, tapi Tuhan menantikan saudara. Engkau tahu orangnya. Ya. Kalau engkau meresponi, doakan, diskusikan, dan taati apa yang Tuhan mau. Tidak harus hari ini, tapi engkau bilang iya dan izinkan. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, Tuhan memprosesnya. Tapi makin banyak Tuhan percayakan pelayanan jiwa-jiwa, engkau mesti ambil keputusan. Karena Tuhan mau hatimu, waktumu, juga pikiranmu untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang saya dapat. Kita lanjut ayat 15. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Maksud Rasul Paulus di ayat 15 ini, gak apa-apa kalau engkau berpikirnya berbeda, yang aku sampaikan dapatnya dari sisi yang berbeda, Tuhan akan nyatakan juga. Tapi yang paling penting ayat 16, dia bilang begini, saudara, perhatikan. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Yang paling penting waktu engkau baca firman, dengarkan firman adalah ketika engkau paham, engkau dapat, engkau mengerti, lanjutkan untuk aplikasikan menurut jalan yang telah engkau tempuh. Perbaiki, lakukan firman, itu yang penting. Nah, apakah Bapak Ibu sudah aplikasikan firman dalam hidupmu? Itu sebabnya kita butuh komunitas, kita butuh teladan, ada tim leader, saya mau kuatkan saudara ya. Saya tahu saudara suka ngumpul-ngumpul, ya. Kita saling mendorong untuk melakukan firman dan saya mau say thank you. Saya dengar dari Bambang waktu mama saya meninggal, dia waktu mau datang, teman-teman semua rela menyesuaikan waktu tapingnya supaya Bambang bisa dirilis ke Jambi, datang pagi, pulang sore, saya hargai sekali ya. Thank you untuk Bambang dan Jenny, itu nilai-nilai yang baik. Ya. Hubungan jauh lebih penting dari semuanya, seandainya bisa kita mau lakukan itu. Dan saya berdoa Tuhan memberkati kalian semua, tim leader dan semua jemaat TC Church yang menghidupi nilai-nilai itu. Saya hargai sekali, rindu untuk fellowship bersama Bapak Ibu sekalian makan daging se. Puji Tuhan. Kita lanjutkan saudara, ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah itu dia. Dalam komunitas, dalam pemuritan, ya Paulus bilang dia mau jadi contoh sebagai leader. Dia mau jadi teladan. Mari kita lanjutkan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Paulus sedih kalau anak-anak rohaninya tidak hidup selaras dengan firman. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka,
kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, sebenarnya memang hal yang ketiga yang diubahkan adalah sekali lagi nilai-nilai kita tidak lagi kepada hal-hal duniawi, tapi hal-hal surgawi. Bukan sekedar mengejar perut, ya, bukan sekedar mengejar ambisi, karir, posisi, tetapi hal-hal yang kekal. Kenapa? Lihat ayat 20. Karena kewargaan kita ada di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terus 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ingat baik-baik, semuanya fana. Ya. Saya ingat mama saya waktu dia lagi sakit, dia bilang sama saya, Hyong, saya tunggu apa lagi di rumah sakit? Ya, kok belum selesai hidup ini, sudah capek. Karena mama saya sudah sakit, ya. Tidak secara medis gak ada yang bisa dikerjakan kecuali kasih obat penahan sakit. Saya bilang, mau gak mama berdoa minta Tuhan jemput ke surga? Ya, dia bilang. Saya pimpin dia ikuti saya. Tuhan Yesus, saya sakit sekali, angkat saya, jemput saya ke surga. Dia ikuti doa saya, begitu amin, mama bilang, ada 5 menit lah, dia bilang, kok lama sekali? Masa Tuhan memberikan kunci surga lama? Saya kaget, saya bilang, mama tahu dari mana Tuhan Yesus pegang kunci surga? Kan mama baru percaya sebulan. Taulah katanya. Nah ternyata dari situ saya dapat hikmat, firman yang kita ucapkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tuh nempel, tidak kembali dengan sia-sia. Jadi kebenaran yang dulu-dulu disampaikan itu masuk. Terus saya telepon Kak Acang, saya kasih tahu mama kritis, Kak Acang bilang bicarakan tentang hal-hal surga, mama dipersiapkan. Kita tidak tutup kenyataan mama sakit, kita tahu ada mujizat, tapi juga ceritakan tentang hal-hal kekekalan. Menarik buat saya adalah mama saya jadi berani menghadapi kematian. Ya. Dia punya paradigma tuh ya mati itu kayak tidur pindah ke tempat lain. Luar biasa sekali saudara. Tidak ada orang tidak takut mati, tapi kita semua yang dalam Kristus dipersiapkan, punya paradigma yang berbeda. Bahwa hidup kita bukan saja 100 tahun di dunia ini, tapi ada hal-hal kekal. Itu sebabnya saudara, mari di poin yang terakhir ini saya mau dorong saudara, jangkau jiwa. Sahabatmu, kenalan, keluarga, orang-orang yang belum dalam Tuhan, doakan, injili, puasain. Saya berdoa supaya TCCS ini berkembang, komselnya multi, dalam tahun ini ada 2-3 komsel yang dirintis, ada orang-orang yang dibaptis, Tuhan akan percayakan saudara ketika saudara mau, saudara bergerak, saudara berdoa, ya, minta sama Tuhan. Ya, saya percaya gereja ini akan berkembang, saudara, lewat tim kepemimpinan bersama-sama Tuhan akan pakai hidup saudara. Ingat pesan saya, ketika Tuhan panggil saudara buat full time, bagian saudara adalah berserah dan taat. Jangan khawatir, Tuhan akan berkati dan cukupkan semua yang Bapak Ibu Saudara butuhkan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan saya bisa sharing. Doa saya semua kita mengalami transformasi minimal dalam 3 hal ini. Yang pertama perubahan nilai-nilai hidup, keberhargaannya berubah. Yang kedua adalah serupa dalam kematian dan penderitaannya sehingga memperoleh kuasa kebangkitan. Hal yang ketiga adalah saudara melihat fokus kepada hal-hal yang kekal sembari saudara hidup di dunia ini. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Sebelum waktu saya berkhotbah dan mensiapkan rekaman ini buat Bapak Ibu, saya juga Tuhan izinkan untuk mengalami kuasa
kematian. Saudara tahu, satu hari yang lalu kan mama saya baru meninggal, terus jadwal saya padat, besok saya pasti berangkat, jadi saya setting, saya udah janji dengan Bambang, saya khotbah dengan sungguh-sungguh, rekaman selesai. Begitu lanjut selesai, ada penatua yang datang di ruangan rekaman, rapat dengan saya. Selesai rapat mau pulang, tim media datang. Pak, besok berangkat. Ya, kenapa? Ujungnya rekaman tadi itu suaranya hilang. Jadi mesti direkam ulang. Haleluya, saudara. Ya, tapi Tuhan memberikan saya damai sejahtera. Mesti belajar juga mati ya. Tim media kan manusia juga. Dia jarang-jarang salah. Baru kali ini ada insiden, saya mesti maafkan dengan sungguh-sungguh, tidak ada masalah. Dan saya tidak marah, saudara, Tuhan baik, Tuhan tolong saya. Dan hari ini saya rekaman kembali. Jadi kalau Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan hari ini rekaman kedua yang saya tulis ulang dan khotbah ulang dengan sungguh-sungguh juga, tanpa mengurangi semangat dan rasa hormat kepada Tuhan. Dan saudara, saya menyelesaikan, saudara, tugas dari pelayanan ini, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Demikianlah kesaksian saya, ya, doa saya sudah dipakai Tuhan mengalami kuasa dalam persekutuan dalam penderitaan Kristus dan mendapatkan kuasa kebangkitan bersama Kristus. Oke? Kangen dengan Bapak Ibu Saudara? Sampai ketemu satu hari, kalau Tuhan izinkan, Tuhan memberkati, kita mau berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang indah ini. Engkau memberkati semua kami yang dengar firman Tuhan, supaya tiap-tiap hari kami diubahkan. Ketika kami baca firman, dengar firman, paradigma diubahkan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Tuhan tolong kami, pakai hidup kami, memikirkan hal-hal kekekalan, memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa buat Bambang dan Jenny, buat Alvin, buat teman-teman yang bersama-sama dengan Bambang, berkati hidup mereka, berkati bisnis pekerjaan mereka, pakai hidup mereka untuk jadi berkat. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, salam kompak, shalom. Puji Tuhan, thank you Pastor Julius Ahyong buat pengajaran firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Saya percaya Anda diberkati dan dikuatkan lewat apa yang telah beliau bagikan. Mari setiap kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Mari bagikan link TC Gathering hari ini kepada teman dan keluarga supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapkan syukur bagi Tuhan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau
Kita bersyukur kepada Tuhan lewat TC Gathering hari ini kita semua sudah menikmati momen-momen di mana kita bisa menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama, memuliakan Dia. Firman Tuhan yang tadi juga sudah disampaikan dengan luar biasa oleh Pastor Julius Ahyong. Saya percaya kita semua diberkati, dikuatkan, dan kita mau menjadi orang yang bukan hanya setia dalam mendengar, tapi juga setia dalam melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Mari, saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan memberikan pengharapan dan kekuatan yang baru buat kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan terus menolong kita, seraya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita semua. Kita percaya kasih karunia-Nya menolong kita semua sampai pada kesudahan. Terimalah berkat anugerah dan pengutusan ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kita yang hidup. Dan saya kita percaya, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati and have a blessed Sunday.